Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatunisa Kiraminofos. Saya dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam semester 2. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi mata kuliah Halal Tasawuf, saya akan membahas mengenai 10 materi dalam mata kuliah Halal Tasawuf. Materi pertama yaitu mengenai etika, moral, dan susila. Pada pembahasan kali ini kita akan menguraikan istilah etika, moral, dan susila. Hal ini sangat penting dilakukan karena pada saat ini masih banyak kesan seolah-olah akhlak sama dengan etika, moral, dan susila. Selain itu, di sini kita akan melihat hubungan antara keempat istilah tersebut. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya berikut ini. Etika ini sendiri bersifat humanitis dan antroposentris, yakni pemikiran yang dihasilkan oleh manusia dan diarahkan kepada manusia. Dengan kata lain, etika adalah aturan atau pola tingkah laku yang dihasilkan oleh pemikiran manusia. Baik, untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai moral. Moral di sini merupakan istilah yang digunakan untuk memberikan batasan kepada aktivitas manusia, tentunya dengan nilai atau ketentuan baik atau buruk, benar atau salah, yang dimana jika kita sehari-hari mendengar bahwasannya orang tersebut bermoral, otomatis orang yang dikatakan bermoral tersebut adalah orang yang tentunya tingkah lakunya baik. Dengan demikian, tolak ukur yang digunakan moral dalam mengukur tingkah laku manusia yaitu dengan adat istiadat, kebiasaan, dan hal-hal lainnya yang biasa digunakan dalam bermasyarakat. Etika dan moral sama artinya, namun untuk sehari-hari ada sedikit perbedaan. Untuk moral atau moralitas digunakan untuk menilai suatu perbuatan yang sedang dinilai. Sedangkan untuk etika sendiri digunakan untuk pengkajian sistem nilai yang ada. Selanjutnya yaitu susila. Kata susila artinya dimana aturan yang merupakan untuk mewujudkan hidup yang lebih baik. Orang yang bersusila berarti orang tersebut berkelakuan baik, sedangkan orang yang asusila yaitu orang yang berkelakuan buruk. Nah, arti kata susila ini dapat diartikan sebagai beradab, berakhlak, dan juga berbudi bahasa yang baik. Dan kesusilaan itu sendiri menggambarkan orang yang selalu menerapkan perbuatan-perbuatan yang baik. Baik, sekarang kita akan melihat hubungan antara etika, moral, susila, dan juga akhlak. Dari segi fungsi dan perannya, keempat istilah ini yaitu etika, moral, susila, dan juga akhlak mempunyai peran yang sama, yang dimana untuk menentukan suatu tingkah laku yang diperbuat oleh manusia yang kemudian akan dikatakan baik atau buruk. Kemudian keempat istilah tersebut juga menghendaki terciptanya masyarakat yang aman, damai, aman, damai, tentram, sehingga sejahteralah batiniah dan juga lahiriahnya. Selanjutnya, perbedaan antara etika, moral, susila, dan akhlak terletak pada sumber yang menjadi patokan untuk menentukan akhlak manusia itu baik atau buruknya. Nah, keberadaan etika, moral, dan susila ini sangat dibutuhkan dalam rangka menjabarkan dan juga mengoperasionalisasikan akhlak yang terdapat dalam Al-Quran. Disinilah letak peran etika, moral, dan susila terhadap akhlak itu sendiri.
Baik teman-teman, pembahasan selanjutnya kita beralih mengenai kebebasan, tanggung jawab, dan hati nurani. Nah, kebebasan itu sendiri bisa terjadi apabila kemungkinan kita untuk bertindak tidak dibatasi oleh suatu paksaan ataupun mempunyai keterikatan kepada orang lain. Nah, paham ini disebut bebas negatif karena dikatakan kita bebas dari apa, namun tidak dikatakan kita bebas dari suatu apa, seperti itu. Kemudian kita akan membahas mengenai tanggung jawab. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwasannya kebebasan, sikap bebas itu sendiri kemudian akan mempunyai penentangan jika itu dihadapkan dengan sikap bermoral. Dan sikap moral yang dewasa adalah merupakan sikap yang bertanggung jawab. Disinilah letak hubungan antara kebebasan dan juga tanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu erat kaitannya dengan kesengajaan atau tingkah laku manusia yang dilakukan dengan kesadaran. Orang yang melakukan sesuatu dalam keadaan tidur ataupun mabuk tidak dapat dikatakan tingkah lakunya itu dapat dipertanggungjawabkan karena ia melakukan suatu hal tersebut dalam keadaan tidak sadar. Dan tanggung jawab ini erat kaitannya dengan hati nurani dan juga intuisi yang dimana yang selalu menyuarakan kebenaran dalam diri manusia itu sendiri. Selanjutnya mengenai hati nurani, yang dimana hati nurani ini merupakan tempat di mana manusia mendapatkan saluran ilham dari Tuhan, yang dimana hati nurani ini cenderung diyakini selalu menyuarakan kebaikan, suka terhadap kebaikan dan tidak menyukai kepada keburukan. Hati nurani harus menjadi salah satu dasar pertimbangan untuk manusia melakukan kebebasan dalam dirinya, yang dimana dia melakukan sesuatu dengan tidak terbelenggu atau dengan berdasarkan suara hati nuraninya. Karena kebebasan yang seperti ini akan jika tidak digunakan berdasarkan hati nurani akan menyebabkan kebebasan yang sangat tidak mengikuti atau tidak termasuk yang bermoral. Dari pembahasan kebebasan yang demikian tersebut, maka timbullah tanggung jawab, yang dimana perbuatan atau kebebasan yang dilakukan berdasarkan hati nurani dan moral harus dapat dipertanggungjawabkan. Dan disinilah letak hubungan antara kebebasan, tanggung jawab, dan juga hati nurani. Kemudian hubungan antara akhlak dengan kebebasan, tanggung jawab, dan juga hati nurani. Dan ketika manusia itu dikatakan berakhlak, yang dimana dia melakukan suatu perbuatan dengan sengaja atau dengan kemauannya sendiri dengan bebas, maka orang tersebutlah yang dikatakan orang yang berakhlak. Dan ketika orang tersebut melakukannya tanpa paksaan atau tanpa terikat dengan orang lain, maka perbuatan tersebutlah yang dapat dimintai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini juga ketika seseorang melakukan akhlak yang baik, tentunya harus didasari dengan keikhlasan yang dimiliki orang tersebut, yang dimana di sini merupakan peran penting dari hati sanubari dari pelaku tersebut. Dan di sini erat kaitannya akhlak dan dengan kata hati itu sendiri. Dan demikian maka kebebasan, tanggung jawab, dan hati nurani merupakan hal yang dominan dalam mempengaruhi manusia, disebut manusia akhlaki atau manusia yang berakhlak.